Oke. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana tangan kami kaki kami mulut kami mata hati kami. Luruskanlah, kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Mas yang terkasih. Hari ini tentu bukan hari yang mudah untuk kita semua ketika menerima kabar yang mungkin kita tidak pernah mengira. Tetapi hari ini kita semua akan menguatkan hati, akan bersama-sama pada kesempatan ini untuk berdoa serta mengenang sahabat kita yang sangat kita kasihi, teman yang sangat baik, keluarga yang sangat kita kasihi.
Mas Yonas Salya yang tadi pagi kurang lebih jam 11.15, 11 lebih 12 sudah dipanggil oleh Allah yang sangat mencintai Mas Yonas. Allah, Sang Cahaya Abadi, Sang Ilahi, sudah memanggil Mas Yonas untuk mendahului kita berpulang kepadanya. Hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mengenang semua kenangan kita dengan Mas Yonas. Dan semoga juga bahwa apa yang akan kita bagikan bersama juga akan menjadi kekuatan, khususnya untuk Mbak Mia serta anak-anak yang sangat dikasih oleh Yonas, Mustafa, dan Farah untuk terus dapat melangkah meneruskan kehidupan mereka di dunia. Baiklah, Mbak Mas, Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di ruangan Zoom kita ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, baik teman-teman Adiswara maupun Bapak Ibu, Mas Mbak, teman-teman Mas Yonas, mungkin dari Fakultas Geodesi, mungkin dari kantor, dan juga keluarga besar Mas Yonas yang mungkin hari ini berkenan untuk hadir. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan, meminta Mbak Rita sebagai Ketua Adiswara untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Mbak Rita. Terima kasih, Dek Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu Bapak, Ibu, Mas, Adik, dan semua yang hadir dalam Zoom room ini berkenan memenuhi undangan yang sangat mendadak yang kami selenggarakan malam ini, pertemuan ini. Khusus diselenggarakan dalam rangka mengirim doa dan juga mengenang teman kita, sahabat kita, adik kita, mas kita, RM Yonas Salya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ines, Dek Yonas wafat pada tadi siang di Samarinda. Setelah beberapa hari sakit, barangkali nanti saya bisa menyampaikan di akhir acara bagaimana kronologis yang saya terima mengenai perjalanan sakitnya di Yonas beberapa hari terakhir. Bagi saya dan bagi Adiswara Gajah Mada, bagi teman-teman PSM UGM di angkatan Dek Yonas. Dek Yonas adalah sosok yang menurut saya hampir tidak ada celahnya. Person yang sangat baik, selalu positive thinking, tidak pernah lelah untuk berkata baik, meskipun suasana sedang tidak baik, memberikan energi yang baik. Dan itu sebabnya Dek Yonas setiap hari bersama salah satu senior kami, Mbak Endang, adalah orang yang sangat rajin menyapa kami setiap pagi. Kebetulan waktu subuh di Samarinda lebih cepat dari di Jakarta dan di Jawa, sehingga beliau sudah menyapa pagi, kami mungkin baru bangun. Semua kehilangan, terkhusus saya. Buat saya, Dek Yonas adalah seperti penyambung lidah setiap informasi yang harus kami sampaikan kepada seluruh anggota.
Saya baru bertemu De Yonas barangkali 1 kali di tahun 2017. Tetapi rasanya karena setiap hari bertemu dalam grup pertemanan, rasanya saya sudah mengenal bertahun-tahun. Saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, menundukkan kepala pada malam hari ini. Saya meminta Mas Widi untuk memimpin doa secara Islam sesuai keyakinan Mas Yonas. Dan saya juga meminta nanti Mbak Petra untuk memimpin doa bagi teman-teman yang beragama lain untuk juga mendoakan Dek Yonas. Mudah-mudahan saat ini Dek Yonas sudah tenang, bahagia di sisinya. Kembali kepada Sang Hau, kepada Sang pemiliknya. Saya atas nama Adiswara Gajah Mada mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, pada ibundanya, kepada saudara-saudarinya, kakak dan adiknya, dan terkhusus untuk Jeng Mia, istri Dek Yonas, dan putra-putrinya, Adik Farah dan Dek Mustafa. Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dek Mia mendapat kekuatan untuk melanjutkan amanah membesarkan putra-putrinya. Mohon maaf jika acara malam ini dengan persiapan seadanya dapat dimaklumi. Namun terkhusus adalah mari kita membacakan doa untuk almarhum Dek Yonas dan sekaligus nanti akan ada kenangan-kenangan yang barangkali teman-teman ingin sampaikan. Dan acara ini sengaja kami rekam. Insya Allah akan kami unggah dalam YouTube channel Adiswara Gajah Mada agar bisa menjadi kenangan dan bisa diikuti oleh teman-teman Bapak Ibu yang lain yang tidak sempat hadir. Sekali lagi, kami semua kehilangan Dek Yonas. Tetapi kebaikannya akan tetap menjadi spirit sehari-hari kami. Pasti ada yang berbeda. Pasti ada yang berbeda. Kebaikannya akan menjadi semangat kami. Dan insya Allah tidak ada kesalahan apapun dari Dek Yonas. Kalaupun ada, saya mohon kita semua sudah mengikhlaskannya. Dan mudah-mudahan juga Dek Yonas sudah memaafkan seandainya kita semua ada kesalahan pada dirinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita, teman-teman, Mbak Mas yang terkasih. Sekarang marilah kita hening, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita untuk bersama-sama menyatukan doa kita. Dan semoga doa-doa kita ini nanti akan menjadi sayap-sayap yang akan mengantarkan Yonas, Mas Yonas, Dek Yonas kembali terbang cepat menuju Sang Khalik dan berbahagia di sana. Untuk itu, saya persilahkan Mas Widi untuk mengawali doa secara Islam. Monggo Mas Widi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi Gue ngerti Redra ada. minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala aidan idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallah. Kakak, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman, saudara sekalian, saya hormati. Seperti kata Mbak Ines tadi, ini hari yang tidak mudah buat kita semua. Orang sahabat kita yang ya diantaranya lebih muda dari saya paling tidak, yang selama ini begitu limpah menjadi penyambung di antara kita semua, selalu aktif di setiap harinya di grup kita, di tengah-tengah sekian banyak orang yang hanya nonton saja. Misalnya selalu tampak memberikan energi. Nah, saudara sekalian, saya mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan sungguh kami akan menguji kalian بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit rasa takut, وَالْجُوعِ, kelaparan, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, kekurangan amal, harta benda, وَالْأَنْفُسِ, kekurangan jiwa, وَالثَّمَرَاتِ, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah seperti kita hari ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mengembalikan semua musibah itu kepada Allah, yang akan mendapatkan sholawat, mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian disusul ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan memiliki kematian. Dengan kata lain, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Tidak hanya manusia, jin juga akan meninggal, bahkan malaikat sekalipun, karena mereka juga punya jiwa, pasti mereka juga akan mati. Bahkan malaikat maut pencabut nyawa, kelak akan mencabut nyawanya dia sendiri. Jadi kita ini hanya tinggal antri saja sebagai makhluknya Allah untuk mengalami kematian. Yang tidak mati hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain ditegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa mengakhirkan walaupun sesaat, sa'atan, wa la yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa memajukan. Jadi kita tinggal nunggu kapan saatnya tiba, ya. La yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa mengakhirkan, wala yastaqimun, dan tidak ada yang bisa memajukan. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya kematian itu di dalam Islam hanyalah istilah untuk perpindahan alam dalam perjalanan selanjutnya. Dulu kita pernah tinggal namanya di alam arwah. Alam arwah itu bahasa Arab yang diserat ke dalam bahasa Indonesia. Arwah itu sesungguhnya adalah kata jamak dari ruh. Ruh itu satu, kalau jamak itu arwah. Alam arwah adalah alam tempat ruh-ruh berkumpul. Di mana ketika itu
Sebagaimana Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman kepada para ruh ini, arwah ini, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, jawab para ruh atau jawab arwah ini. Benar, engkau adalah Tuhan. Tapi begitu diserap jadi bahasa Indonesia, arwah dengan ruh itu praktis nggak ada bedanya ya. Ya, sering kita mendengar atau melihat film arwah gentayangan gitu ya. Arwah penasaran, ternyata hanya satu, itu namanya ruh penasaran, bukan arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Di alam ruh dipindah ke alam rahim. Kita sudah pindah pernah di alam arwah, kemudian pindah ke alam rahim. Jadi sudah menjalani dua alam, alam rahim. Kemudian dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, kita menyebutnya sebagai kelahiran. Alam rahim pindah ke alam dunia. Sekarang kita merasakan alam dunia selama beberapa saat ini. Nanti pada saatnya tiba, kita akan pindah ke alam baru, namanya alam barzah. Kita menyebutnya alam kubur. Kita mengistilahkan perpindahan alam itu namanya kematian. Kemarin kelahiran, dari alam rahim ke alam dunia pindah ke alam barzah, alam kubur, namanya kematian. Nanti selesai alam kubur, setelah kiamat dihancurkan alam raya ini, kita akan dibangkitkan hidup kembali, pindah ke alam baru, namanya alam akhirat. Ini masih ada perjalanan lanjut dari kehidupan manusia ini. Nah, saudara sekalian, hari ini saudara kita sudah pindah ke alam, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Mas Yunus di alam yang kelak kita juga akan menuju. Oleh sebab itu, mari kita iringi perjalanan Mas Yunus menghadap Allah itu dengan ya, membaca doa bersama-sama dengan saya. Doa Islam, nanti teman-teman yang lain akan dipandu oleh Pak. Monggo kita buka pintu langit dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الإيمان في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, khususan ila ruhi saudara kita Yunus saya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wajid madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat taji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Widi, terima kasih banyak. Seperti yang dikatakan Mas Widi, bahwa mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan bagi kita dan keyakinan kita meyakini bahwa saat ini kita dipisahkan oleh ruangan yang berbeda, tapi suatu hari nanti ketika Tuhan mengizinkan, kita akan kembali bersama-sama lagi dengan sahabat kita. Terima kasih Mas Widi untuk doa indahnya. Ini akan menjadi bekal untuk Mas Yonas terbang kembali ke Sangkali. Dan selanjutnya, saya persilahkan Mbak Petra untuk memimpin doa secara non-Islam. Monggo Mbak Petra, saya persilahkan. Terima kasih Ines. Selamat malam teman-teman semua, Mbak, Mas, Ibu, Bapak yang saya kasihi. Saya mewakili teman-teman non-Muslim, tapi karena saya beragama Katolik, izinkan saya berdoa melalui apa yang saya yakini. Yonas bagi saya sudah seperti adik sendiri. Saya mengenal dia sejak kecil. Keluarga kami menjadi teman keluarga Yonas. Tetapi karena studi kami berbeda, kami terpisah oleh waktu dan tempat. Dan begitu saya tahu Yonas ada dalam grup PSM, saya seperti menemukan anak yang hilang. Saya berharap bisa bertemu Yonas. Sehingga waktu di Jakarta saya ketemu kembarannya Yonas, itu saya rasanya kok Yonas banget. Tapi ya, akhirnya memang saya tidak ditemukan secara fisik lagi dengan Yonas. Tapi saya percaya dia akan selalu bersama kita. Doa dan paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Widi bukan secara kebetulan seperti yang saya siapkan. Di sini ada bacaan singkat. Saya ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yonas, Tuhan telah menyediakan tempat untukmu di rumahnya, di surganya, yang damai, yang indah. Semoga ini menjadi penghiburan untuk Mbak Mia, untuk Farah, juga untuk Mustafa. Meskipun sedih karena kehilangan, tapi tetap mampu bersyukur dalam keyakinan mereka bahwa ayahnya, Yonas Salya, berada tempat yang indah, tempat yang damai, di mana tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi derita, yang ada adalah bahagia. Dan tentunya saya juga percaya, kita semua percaya, seperti yang saya rasakan. Keluarga juga sangat bersyukur atas karunia Yonas Salya yang begitu luar biasa, begitu sangat baiknya. Kita bersyukur boleh merasakan hidup bersama Yonas Salya, meskipun hanya sejenak. Karena Tuhan lebih mencintainya untuk memeluknya dalam kerahimannya. Saya akan melanjutkan dengan doa singkat, dan nanti saya mohon yang beragama Katolik dan Kristen menutupnya dengan doa Bapa kami sebanyak 3 kali. Ya Allah, Engkaulah pangkal kehidupan bagi semua orang. Engkau telah memanggil Yonas Salya dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Namun kami tetap merasa bersatu dengan dia. Kami percaya bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi kini telah tersedia baginya di surga. Ya Allah, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak merasa takut. Karena kami percaya bahwa hidup abadi yang Kau janjikan telah tersedia bagi kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa Yonas Salya. Terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu. Dan semua harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Bapa kami Bapa yang ada kami di yang ada di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di atas kehendakmu di bumi atas seperti bumi di dalam seperti di dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rezeki rezeki pada hari pada hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami pun kami pun mengampuni yang mengampuni. bersalah pada kami. Janganlah Dan masukkan janganlah kami ke dalam masukkan kami dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Bapa kami yang Bapa ada di kami yang ada surga, di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah dimuliakanlah namamu, kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah di atas bumi kehendakmu di seperti di atas dalam bumi surga. seperti di dalam Berilah surga. kami rezeki Berilah pada hari kami ini, rezeki pada hari ini, dan ampunilah dan kesalahan ampunilah kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun mengampuni yang mengampuni yang bersalah bersalah pada kami. kepada kami. Dan Janganlah masukkan kami ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari yang dari yang jahat. jahat. Amin. Amin. Bapa yang kami kasihi, temanilah Mbak Mia, Farah, Mustafa dalam pelukan kasih-Mu. Teguhkanlah mereka, kuatkanlah langkahnya dalam melanjutkan pesiharahannya di dunia ini. Dan mereka akan tetap merasakan kehadiran suami, ayah tercintanya, dalam setiap langkah, dalam setiap hembusan nafasnya, sehingga langkah mereka tetap tegak, mereka tetap penuh pengharapan dalam melanjutkan kehidupannya. Terima kasih Yonas, beristirahatlah dalam damai. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Petra untuk doa indahnya. Ini mudah-mudahan akan menjadi tambahan sayap untuk Yonas untuk terbang tinggi. Dan di sana nanti kita meyakini bahwa Yonas juga akan mendoakan kita yang masih harus meneruskan perjuangan hidup, kehidupan di dunia ini. Dan saya kok percaya seperti sapaan-sapaan Yonas yang selalu menyemangati, selalu positif, selalu ceria. Yonas menginginkan kita tidak terlalu dalam duka. Yonas menginginkan bahwa kita akan mengenangnya dalam kenangan yang indah. Teman-teman, Mbak Mas, Bapak Ibu, yang mungkin baru saja bergabung, jadi pada malam hari ini, kita semua akan bersama-sama selain memanjatkan doa, membumbungkan doa yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi. Kita juga akan mengenang Yonas, sahabat kita, teman-teman kita. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk bersama-sama dengan Adi Suara Gajah Mada yang pada malam hari ini berinisiatif untuk menyelenggarakan acara doa serta mengenang sahabat kita yang terkasih, Yonas Salya. Adi Suara Gajah Mada merupakan rumah kedua bagi kita semua yang dulu pernah bernyanyi bersama di Paduan Suara Mahasiswa UGM. Yonas pada saat itu angkatan 90 di geodesi, teknik geodesi. Mungkin masuk kalau saya tidak salah di tahun 91. Kebetulan saya sendiri adalah 2 tahun di atasnya, sehingga kita beberapa kali bertemu. Dan sama seperti Mbak Petra, saya mengenal Yonas sejak dia dari SD. Keluarga kami berteman dengan keluarga Yonas juga, sehingga seperti Mbak Petra ketika bertemu lagi di Paduan Suara, rasanya seperti menemukan adik lagi. Dan saya percaya bahwa teman-teman di sini semuanya mungkin merasakan hal yang sama, baik yang dulu di SD Marsudirini, tempat Yonas belajar di ketika SD, di SMP 5, dan kemudian di SMA 7, di Teknik Geodesi UGM, maupun di Gelanggang, khususnya di Paduan Suara Mahasiswa. Saya percaya bahwa kita semua merasakan satu interaksi yang nyaman, interaksi yang menyenangkan dengan Yonas. Karena Yonas adalah sosok yang menyenangkan, sosok yang rendah hati, humble sekali. Kita tahu bahwa
Yonas adalah putra dari almarhum W.S. Rendra serta Tante Sito Resmi Prabuningrat. Kita tahu juga bahwa Yonas dikaruniai suara yang begitu indah, baik ketika dia bernyanyi maupun ketika dia membacakan puisi. Tapi hal-hal itu tidak pernah membuat dia merasa lebih dari yang lain. Kehadirannya adalah seperti yang Mbak Rita katakan di awal, adalah selalu menjadi penolong, selalu menjadi penguat, selalu berdiri tegak. Dan kalau saya juga boleh mengutip salah satu teman kita, seangkatan dengan Yonas di Paduan Suara Mahasiswa Anton, seperti falsafah seorang petani, bahwa bambu yang tertinggi dan terlurus biasanya akan ditebang pertama kali. Mungkin karena Tuhan sangat mencintai Yonas, dan dia adalah bambu yang tinggi, bambu yang tegak, lurus, sehingga Allah memilihnya terlebih dahulu. Tapi kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan kita. Sekarang kita akan mendengarkan serta melihat kilas balik kita pada tahun 2017 ya Mbak Rita, pada bulan Oktober, Adi Suara Gajah Mada menyelenggarakan satu konser yang saat itu adalah hal yang sangat mengembirakan bagi kami, para anggota Adi Suara Gajah Mada, karena itu merupakan ajang reuni kita, yaitu Simfoni Layar Perak Indonesia. Dan pada saat itu Yonas jauh-jauh datang dari Samarinda untuk membacakan puisinya. Marilah teman-teman, kita simak bersama video ini. Matahari terbit pagi ini mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua pengalah tingginya dan ia menjadi saksi. Kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami punya maksud baik. Dan kami bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung sudah menjadi milik orang-orang di kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimport tidak cocok bagi petani yang sempit tanahnya. Tentu saja kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Kita mahasiswa tidak buta. Sekarang
matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah akan menjadi alat penindasan? Kita menuntut jawaban. Sebentar lagi matahari akan tenggelam dan malam tiba. Cicak-cicak bernyanyi di tembok, rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan-pertanyaan kita tidak akan mereda. Ia akan muncul di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari matahari akan terbit kembali. Senantiasa hari baru akan menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita akan menjadi hutan atau masuk ke kali, akan menjadi ombak di samudera. Di atas matahari yang ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang terkikis. Dan maksud baik kita memihak yang mana? Terima kasih, Demes. Terima kasih. Yonas. Luar biasa, kamu tuh memang Yonas. Semua orang pasti punya kenangan tersendiri. Tapi sebelumnya, izinkan saya menyapa dari keluarga besar Yonas yang mungkin saat ini hadir. Secara sangat mendalam, kami, Adisuara Gajah Mada, juga teman-teman yang lain mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Yonas adalah orang yang baik. Kami bersyukur dia berada bersama kami, sempat mengalami saat-saat bersama dengan Yonas. Dan kami percaya bahwa saat ini Yonas sudah berbahagia di surga. Derek bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, Tante Sito, Mbak Mia, Farah, Mustafa, juga keluarga besar. Mungkin sekarang seandainya ada dari pihak keluarga, apakah mungkin Mbak Au, juga Jeng Naomi, kalau ada di sini, atau yang lainnya, monggo saya persilahkan untuk mungkin berkenan untuk memberikan sepatah, dua patah kata. Monggo, mungkin ada yang mau mewakili, saya persilahkan. Mungkin boleh mengangkat tangan pakai tanda raise. Ataukah Nampaknya belum ya. nampaknya belum ada, nanti sambil kita tunggu. Ya teman-teman, itulah tadi Yonas, luar biasa ya Yonas kita ini memang. Dan juga ini Yonas ini tidak hanya dicintai oleh kita, tapi juga adik-adik PSM, Paduan Suara Mahasiswa Gajah Mada, pun juga mengenal sosok Yonas, karena Yonas tidak hanya menyapa di kelompok Adisuara Gajah Mada. Dan saya yakin juga di grup-grup WAG yang lain pun Yonas pasti juga melakukan hal yang sama, selalu menyapa, selalu say hello, selalu memberikan satu hal yang positif. Ternyata di PSM pun, di grup PSM pun Yonas pasti juga sering bersentuhan. Halo adik-adik Paduan Suara Mahasiswa Gajah Mada, terima kasih banyak sudah hadir untuk berdoa bersama-sama kita. Mbak Dina, pembina dari Paduan Suara Mahasiswa Gajah Mada, matur nuwun ya Din, sudah rawuh dan sudah mengajak adik-adik untuk juga bergabung bersama dengan malam ini kita mengenang serta mendoakan Yonas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sosok Yonas juga akan menjadi inspiratif, sosok yang inspiratif di Paduan Suara Mahasiswa Gajah Mada juga.
Eh, mungkin sedikit saya bacakan di sini. Kami dari pengurus paduan suara mahasiswa Gajah Mada ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Yonas Salya. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi kita semua. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Terima kasih banyak Mas Sultan sudah mewakili PSM UGM, Mbak Dina, juga teman-teman yang lain sudah menuliskan chat ini. Ada banyak sekali kenang-kenangan. Tita menyampaikan bahwa adik kelas Mas Yonas di Marsudiri ini malam ini juga membahas kebaikan beliau. Demikian juga tadi siang percakapan saya dengan beberapa dosen geodesi. Luar biasa memang Yonas, sangat dicintai karena memang Yonas adalah sosok yang sangat baik hati. Baiklah Mbak Mas, kita lanjutkan ya. Saat ini sudah hadir Mas Renold, perwakilan Kagama dari Samarinda. Apakah berkenan Mas Renold untuk memberikan kenangan, membagi kenangan bersamanya dengan Mas Yonas? Monggo Mas Renold. Terima kasih Mbak Ines dan semua teman-teman yang hadir di Zoom ini. Saya kebetulan jadi Ketua Kagama Samarinda dan segrup WA dengan almarhum. Kebetulan juga di grup setiap ada komen, Mas Yonas selalu nimbrung untuk komen dan selalu membuat sesuatu yang baik untuk kami, dan saya yakin Mas Yonas orang baik. Mungkin saya cerita sedikit kronologis di rumah sakit. Rumah sakit, saya tidak tahu kalau Mas Yonas itu masuk rumah sakit sebelumnya. 4 hari dirawat sebelumnya saya nggak tahu. Tetapi pas hari Minggu, kami kumpul-kumpul. Kebetulan di sini ada juga Bu Lastri, Pak Beni. Pak Beni juga kebetulan seangkatan sama Mas Yonas. Kami kumpul. Janjian makan pagi dan langsung kita bicara, nggak, ayo kita ke jenguk Mas Yonas. Saya bilang, sakit apa Mas Yonas? Sebelumnya itu sebenarnya pagi Bu Lastri sudah telepon saya. Mas Renold, Mas Yonas sakit, tinggal tunggu konfirmasi dari dokter paru. Kebetulan istri saya dokter paru di rumah sakit tersebut. Saya langsung konfirmasi ke istri, kebetulan lagi ada di rumah. Saya bilang, tolong nah, itu Mas Yonas sakit, segera ditangani, karena katanya tinggal tunggu konfirmasi dari sampean. Tolong. Bagaimana caranya? Nah, di situ langsung komunikasi ke rumah sakit untuk dilakukan. Saya kurang tahu dokter bagaimana, tetapi yang pasti langsung dikomunikasikan dan kami pergi kumpul, makan dan langsung ke rumah sakit. Singkat cerita, sampai di rumah sakit, saya berusaha masuk karena istri saya juga masih di rumah, nggak bisa ke rumah sakit karena ada urusan yang lain. Tapi dia pesan sama saya sudah saya sudah konfirmasi ke rumah sakit untuk segera pasang ventilator. Pasang ventilator, tapi saya masuk ke dalam, saya masuk ICU, saya lihat kok belum dipasang ventilator. Saya angkat tangan sama Mas Yonas. Mas Yonas, ini Renold. Tunggu ya, saya lagi urus sebentar, angkat tangan. Saya menghadap ke dokter jaga.
dokter jaganya yang ada dalam ICU. Oh ya Pak, tinggal tunggu istrinya untuk ACC pasang ventilator. Loh, oh iya toh, ada. Saya berusaha keluar, kebetulan masih ada teman-teman di luar, Bu Lasri, Pak Beni, dan lain-lain. Saya bilang tunggu. Saya telepon istrinya dulu supaya cepat balik ke rumah sakit karena kebetulan pada saat itu Mbak Mia ke rumah untuk beli pampers dan peralatan untuk yang dipakai di dalam itu karena untuk persiapan di dalam ICU. Saya telepon, Pak, tolong ke sini cepat karena ini proses untuk pasang ventilator dan itu harus persetujuan dari keluarga terdekat. Kalau saya bisa, waktu itu saya bilang kalau saya bisa enggak. Dokter bilang enggak bisa, ini harus keluarga terdekat. Ya udah. Saya telepon istrinya datang, semuanya oke. Istrinya masuk, Mbak Mia masuk, komunikasi dengan dokter. 5 menit di dalam keluar. Dia bilang, Mas Renol, Pak Renol saya bilang gimana? Sudah oke kah? Aduh, saya tunggu menenangkan diri dulu 10 menit, dokter. Tapi dia tanya ke saya bilang, Mbak Mia, kalau itu pasang ventilator itu bukan berarti gawat, tetapi untuk proses supaya dia agak tenang, tidak panik, supaya proses penyembuhan bisa cepat. Itu spontan saja saya bilang begitu, karena saya sering dengar cerita istri saya di rumah begitu. Ya udah, oh iya, 1 menit kemudian langsung masuk ke dalam. Ya udah, masuk ke dalam, tapi saya lihat dokter anestesinya belum datang-datang. Saya telepon istri saya lagi, ini kok belum datang-datang ya? Belum dipasang-pasang ya? Kenapa ya? Langsung, ya tunggu. Saya telepon dokter anestesinya. Karena dokter anestesinya kebetulan hari libur, hari Minggu. Disuruh ke rumah sakit. Nah udah, oke. Saya sudah senang banget. Pada saat saya lihat dokter anestesinya itu datang, wah ini sudah aman ini. Saya pulang sama Pak Beni. Masih ada Pak Beni di sini juga ada itu. Pak Ben, aman ini. Saya pulang ke rumah. Udah, saya tidak ikut perkembangan lagi. Tapi di rumah juga saya tidak sempat lagi cerita sama istri saya. Karena tadi pagi saya keluar, saya urus ada untuk pengurusan untuk mahasiswa yang mau masuk UGM. Saya duduk di tempat sama Mbak Ayu, sama Mbak Yeni, kebetulan keagama semuanya. Jam 10, jam setengah 10 lah. Saya telepon istri saya. Gimana? Mas Yonas gimana? Saya mulai agak enggak enak, dia bilang begini. Aduh, tensinya turun terus. Aduh, lantas bagaimana saya bilang? Tapi saya sudah konsulkan semuanya ke dokter penyakit dalam dan dokter penyakit jantung. Sudah divisit semuanya. Tadi jam-jam 9. Senang saya. Masih senang. Wah, nah, aman ini, aman. Jam 11, aduh, datang berita itu. Tapi bukan dari istri saya, tapi di WA mungkin komunikasi teman-teman PSM sama teman-teman yang di Samarinda mungkin sama Mbak Mia atau siapa, nggak tahu. Wah, saya langsung panik. Waduh, udah. Saya hubungi iya, benar nggak bisa tertolong karena tensinya drop terus. Ya udah. Saya ambil inisiatif langsung ke rumah sakit sama teman-teman semuanya, kami ke rumah sakit. Dan antar ketemu Mbak Mia apa semuanya, ambulans kita ke rumah. Disitulah ya saya bilang sama teman-teman yang lain, saya bilang saya sudah berusaha untuk bagaimana caranya ini semaksimal mungkin dari istri saya. Tapi saya tidak tahu mau bilang apa sama saudaranya. Saya juga bingung mau bilang apa karena nggak ngerti. Saya di sana tadi ya sebatas itu aja. Terlepas dari itu semuanya, saya mau bilang di sini, setiap kami adakan kegiatan keagamaan di Samarinda, mungkin paling banyak itu selama ini memang berapa kali itu saya adakan di rumah
pasti Mas Yonas datang. Pasti Mas Yonas datang dan selalu menyanyi sama istri saya dan teman-teman semuanya menyanyi di rumah. Makanya saya bilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya? Kenapa ya? Ya itu. Tapi ya mungkin sudah jalannya Tuhan. Saya bilang Mas Yonas ya orang yang paling baik lah yang pernah saya temukan. Walaupun kami tidak sempat bergaul di kampus, tetapi selama bergaul di Samarinda, di lingkungan agama itu ya, kami sama akrab satu sama lain. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan untuk malam ini. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih banyak Mas Reno. Terima kasih Mas Reno. Dan juga Ibu yang sudah menemani Mas Yonas di sana dan juga memberikan yang terbaik. Kita percaya bahwa ini memang sudah jalan Tuhan. Semua sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Reno, juga Ibu. Baiklah teman-teman, mari kita mungkin sekarang kami ingin mengundang Mas Beni, teman seangkatan Mas Yonas ketika di Geodesi yang dari Jogja sampai terus bersama-sama hingga sekarang sama-sama bekerja di Samarinda. Mas Beni mungkin berkenan untuk menceritakan khususnya kenang-kenangan ketika kuliah dan juga perjalanan berjuang bersama di Samarinda. Monggo Mas Beni, saya persilahkan. Assalamualaikum. Selamat malam. Mohon maaf kalau saya agak nggak teratur bicara karena saya bertemu Yonas itu di tahun 90 dan kami sama-sama satu angkatan di Teknik Geodesi. Waktu itu ketemu di kampus di Skip Unit 4 yang mungkin sekarang jadi sekolah vokasi. Kami berkuliah di sana sekitar 2 tahun. Saya dengan Yonas secara pribadi saat itu hanya kenal biasa. Dan kami mengenal Yonas dari awal, saya pribadi dari awal sampai sekarang itu adalah pribadi yang jujur. Berpegang teguh pada suatu prinsip untuk kebaikan bersama. Itu yang bisa saya pahami dari sejak awal sampai sekarang. Makanya di angkatan kami, angkatan 90, kami menyepakati Yonas menjadi ketua keangkatan kami. Ada panggilan kami ke Yonas yaitu Kakak Yu. Dan kami selalu menggunakan panggilan tersebut ke beliau. Beliau saat berkuliah yang menonjol dalam beberapa kawan berkirim kenangan bersama beliau itu sangat peduli dengan kegiatan sosial. Ada yang bercerita pernah ada kegiatan di masjid di Sendowo itu kegiatan sosial di daerah Delingo dan butuh alat transport dan kita memohon bantuan Yonas saat itu. Akhirnya almarhum ini minta izin kepada ibundanya untuk bisa dipinjamkan pickup dan Yonas sendiri yang membawa pickup itu membawa barang-barang untuk kegiatan sosial ke suatu panti asuhan di Delingo. Saat itu kita surprise, merasa agak kaget juga karena kita memahami dia adalah seorang putra, seorang dramawan yang terkenal, tapi ini mau mengerjakan sesuatu yang saat itu kita nggak bayangin lah, mungkin dia akan menyuruh seseorang atau apa, tapi ternyata enggak. Dia kawal dari awal sampai akhir, dan itu tidak sekali dua kali, ada beberapa kali kegiatan sosial yang dia ikut, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya akademik kami ya, yang serba kekurangan saat itu, sehingga butuh transport untuk kami ada kegiatan namanya kemah kerja di daerah Pagilaran, itu meminjamkan transport dan almarhum sendiri yang memohon meminjamkan ke ibundanya dan diizinkan sehingga kami bisa melakukan kegiatan.
ada beberapa rekan yang kebetulan hadir di Zoom meeting ini yang merupakan teman dekat yang mendampingi atau menemani almarhum sejak praktikum sampai kalau nggak salah kerja praktek itu. Mungkin ada Mas Hadi dan juga Mas Fahmi yang juga hadir. Ini teman akrab beliau. Kemudian saya secara pribadi itu terpisah dengan almarhum mungkin sekitar tahun 94-95 kami terpisah karena kami sudah harus menempuh jalur kami masing-masing untuk menyelesaikan studi. Kemudian di tahun 98 saya merantau ke Kalimantan. Saat itu saya sendirian, belum ketemu lah teman-teman geodesi, belum ketemu. Karena saat itu yang saya kenal teman geodesi yang ada di sekitar Sungai Mahakam, kami menyebut itu hanya satu, angkatan 77. Nah, entah gimana, entah apa, memang itu rezeki kami berdua, kami dipertemukan kembali. 10 tahun sejak dari tahun 94 itu, di tempat yang tak terduga dalam suatu kondisi yang tak terduga. Ternyata almarhum itu ada di Kalimantan, kemudian dia bekerja di suatu perusahaan. Ya, kalau saya bekerja di sekitar kota Samarinda, nah beliau ini bekerja di daerah yang namanya Muara Lawa, cukup jauh ke arah Hulu Mahakam. Saya juga terkejut saat itu, karena itu daerah yang remote dan sebagainya, tapi dijalani oleh almarhum dengan teguh. Ya, karena dia orang yang punya prinsip dengan jadi apa yang sudah istilahnya kalau Jawa ini sik wis diyani kudu dilakoni itu. Jadi kami saat pada waktu ketemu itu saya kebetulan sudah berkeluarga. Yunas kalau nggak salah kemudian setelah itu berkeluarga dan membawa keluarga istrinya itu ke Muara Lawa itu mungkin sekitar 1 tahun. Setelah itu baru dapat. Nah, ketika kami bertemu kembali di Samarinda, kami punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Kami menyadari saya dengan almarhum itu sama-sama merantau sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jadi kami punya cara untuk ya saling bertegur sapa dan sebagainya. Kami punya cara sendiri untuk saling menyemangati dan sebagainya. Saya memanggil Yunas saat itu dengan panggilan Ustadz karena dia selalu menasihati saya. Yang jelas dia selalu bilang, kamu jangan banyak merokok. Itu yang ke saya itu yang selalu saya dekat. Dan dia memanggil saya Cik begitu. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi mungkin almarhum yang tahu. Itu cara kami berkeluarga. Kemudian kami tergabung juga dengan beberapa grup ya selain Kagama, kemudian Kadesi sendiri, dan juga angkatan kami sendiri juga ada Forum Kepala Teknik Tambang. Di Forum Kepala Teknik Tambang ini Mas Yunas ini dipercaya menjadi bendahara, ya mengelola uang dan sebagainya. Kenapa? Karena beliau yang teguh, jujur, dan semuanya harus transparan, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Apapun, ya kadang benturan dengan anggota yang lain, tapi itu tidak terus menjadi mundur untuk bisa selalu transparan. Hingga saat ini beliau masih bendahara di Forum Kepala Teknik Tambang Provinsi Kalimantan Timur. Ya, saya pribadi mungkin saat ini belum bisa saya merasa seperti kehilangan teman dekat, kayak sebatang kara. Gak ada, ya saya biasanya cuma guyoni ya dengan cara kami. Maksudnya dengan cara kami itu, saya dengan Yunas itu tidak bicara dengan basa-basi, jadi lugas. Jadi tapi kami kalau di dalam grup WA atau kalau kita ketemu, kita suka saling ledek-ledekan, tapi untuk bercanda, untuk menjalin keakraban. Terakhir saya ketemu itu bulan Februari, kebetulan ada pertemuan Kagama Samarinda di rumah saya,
Dan saya agak menyesal ketika halal bihalal kemarin belum sempat saya ketemu, belum sempat minta maaf, karena saya sering meledek-ledekan itu. Saya takut, khawatir ada yang tidak berkenan. Ya, seperti juga Mas Reynold tadi, siang tadi mendapat kabar itu seolah tidak percaya, sampai saya harus mengkonfirmasi, kemudian membaca ulang lagi, karena baru setelah di situ ada tertulis kabar dari Mbak Rita Adiswara. Kemudian juga Mas Reynold meyakinkan, saya baru bisa memahami itu. Ternyata Mas Yunus sudah wafat. Ya, saya hanya bisa sebagai teman hanya memohon bisa memberikan yang terbaik, yang terakhir untuk sahabat saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhum diterima amalannya dan diampuni dosa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Beni, terima kasih banyak Mas Beni untuk ceritanya. Terima kasih Mas Beni. Pasti kehilangan sekali ya Mas ya. Sahabat, teman, berjuang bersama. Matur nuwun Mas Beni untuk sharingnya. Baiklah Bapak, Ibu, teman-teman, dan sekarang ketika tadi Mbak Petra sempat mengatakan nggak sempat ketemu dengan Yonas, tapi ketemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Yonas. Dan kita juga selalu mengatakan bahwa dua anak ini dua anak kembar gitu, yaitu Widya. Dia satu angkatan teknik tapi arsitektur, satu angkatan di atas Yonas, dan mereka cukup dekat. Jadi Widya boleh ya sharing with untuk Yonas, kenang-kenanganmu dengan Yonas. Monggo Widya. Widya? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan malam ini sudah banyak diungkapkan oleh teman-teman mulai dari tadi siang sampai malam hari ini. Semua kebaikan, semua kelebihan lurusnya Mas Yonas. Tapi saya ingin menceritakan sedikit awal mula perkenalan kami. Kenapa akhirnya Mas Yonas itu juga sangat berkesan buat saya. Jadi Mas Yonas itu masuk PSM mundur 1 tahun dari angkatannya. Dia angkatan 90, tapi masuknya itu 91 barengan Mas Anto, Mangara, dan teman-teman yang tahun 92 masuknya. Jadi barengin angkatan 91 waktu itu. Dan waktu itu saya masih jadi pengurus PSM. Yang sangat berkesan adalah waktu itu kita segera mempersiapkan konser buat anggota baru. Dan saya ingat betul, Mas Yonas bersama beberapa rekan lain itu adalah orang-orang pertama yang berkenan membantu dan kerja keras walaupun mereka anggota baru dan bukan pengurus. Saya ingat betul. Jadi kalau kita latihan terus mereka datang duluan tuh mereka tahu sudah tahu tuh narikin strap buat latihan. Padahal itu cukup berat, kemudian dorong piano ke tempat latihan. Nah, itu kesan pertama yang mendalam buat kami lah, sehingga ketika saatnya ada peralihan kepengurusan, kami tuh udah yakin tuh yang anak-anak ini tuh memang cocok, memang pantas, memang bisa bertanggung jawab untuk menjadi penerus pengurusan di PSM waktu itu bersama Mangara, Mas Santo, Yus, Mas Anung ya waktu itu ya kalau nggak salah. Iya betul, lima orang itu. Bukan berarti yang lain enggak, tapi memang saat itu itu yang sangat berkesan di hati saya terhadap Mas Yonas. Dia juga selalu
sering kalau bernyanyi di samping saya karena kita tingginya hampir sama lah waktu itu. Dia lebih tinggi dari saya. Sering kalau di pentas atau di panggung selalu bersama, dan saya ingat betul bahwa Mas Yonas itu nggak pernah bercanda yang yang aneh-aneh. Bercandanya itu selalu sopan. Itu dari dulu ya. Kalau kita, ya mohon maaf kalau saya dan teman-teman lain mungkin bercandanya suka yang kadang-kadang nyeleneh, jorok gitu. Tapi kalau yang namanya Mas Yonas itu dari dulu memang seperti yang dari tadi siang saya baca di WA yang diungkapkan sama teman-teman, ya orangnya lurus banget gitu. Santun dan bercandanya juga santun. Bercandanya itu nggak pernah yang eh, seperti yang kami lakukan umumnya anak gelanggang gitu ya. Em, Kemudian satu hal lagi yang berkesan adalah banyak teman-teman yang bilang Mas Yonas tuh mirip banget sama saya gitu. Kalau anak-anak baru tuh mereka selalu cerita, Mas, aku tuh nggak bisa bedain Mas Fit sama Mas Yonas. Terus saya jawabnya gini, oh jangankan kalian, pacar saya aja nggak bisa bedain saya sama Yonas gitu. Beneran. Beneran. Tapi eh, terus terang, malam ini saya nggak merasa pantas buat mirip-miripin sama Yonas. Close the door. Karena apa? Kalau kita lihat penampilan luar, mungkin kami bisa dimirip-miripkan, tapi kalau buat inner beauty-nya tuh orang itu luar biasa, Mas Yonas luar biasa. Eh, kita bisa bisa meninjau itu dari sudut manapun, dari tutur kata, dari kerohaniannya, dari sikapnya, dari tanggung jawabnya terhadap kepengurusan, terhadap organisasi, macam-macam lah. Jadi iya, dengan kepergian Mas Yonas itu, jadi saya merasa nggak pantas sebenarnya dimirip-miripkan sama Yonas sebenarnya. Jauh sekali, itu seperti langit dan bumi kalau buat saya sih sebenarnya. Itu kesan saya yang sungguh buat Yonas, dan uh, saya cuma bisa bilang Mas Yonas, terima kasih sudah hadir dalam hidup kami, terima kasih sudah hadir dalam hidup saya, terima kasih kita sudah banyak melakukan hal bersama dari tahun 92 sampai sekarang itu. Terima kasih sudah memberikan contoh yang baik buat saya pribadi, juga buat teman-teman yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat Mas Yonas. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Widya. Wow, kehilangan ya, Wid ya. Kehilangan. Tapi kenangan indahnya ya yang kita simpan. Ya, betul. Yang kita simpan dan kita jadikan kekuatan kita untuk terus melangkah. Thank you ya, Wid ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Dan terakhir teman-teman, kita boleh mendengarkan satu lagi kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Nindya sebagai sahabat dari Yonas. Nin, monggo Nin, silakan. Nindya. Ya, Mbak Ines, matur nuwun. Iya, iya. Saya kembali ke maaf ya teman-teman, karena dari bulan April itu kami intens banget untuk yang di luar Adiswara, mungkin belum paham kalau di Adiswara kami ada pemilihan pengurus. Jadi kebetulan saya, Mbak Susan dan Mas Yonas ditunjuk menjadi komite pemilihan pengurus. Nah, proses itu kami mulai di bulan April, dan kami tuh di WA itu hampir setiap saat gitu ya, di WA grup. Kemudian
dari proses pemilihan pengurus tersebut, kami menjaring ada 100 nama, yang itu kemudian kami lempar lagi ke anggota untuk memilih 7 terbesar, 7 terbanyak untuk dijadikan pengurus untuk periode selanjutnya. Nah, kemudian terpilihlah 7 itu, termasuk Mas Yonas, termasuk saya juga, dan kami membentuk lagi satu grup kecil, kami namakan F7, Formatur 7. Yang itu tujuannya adalah untuk menentukan pengurus secara keseluruhan, pengurus Adisuara yang utuh untuk periode selanjutnya. Nah, sebetulnya periode selanjutnya itu, Mbak Rita itu harusnya selesai masih bulan Oktober. Jadi memang Mbak Rita ambil ancang-ancangnya tuh cukup jauh gitu untuk persiapan kepengurusan yang baru ini. Di bulan April, kemudian April akhir ya, awal Mei waktu itu. Jadi kami masih Zoom sampai malam itu masih di awal Mei itu masih intens ya, teman-teman Formatur 7. Nah, kemudian seharusnya Formatur 7 itu yang mendapatkan angka terbanyak, tertinggi, itu seharusnya otomatis menjadi ketua Adisuara selanjutnya. Nah, ternyata yang mendapatkan atensi dari anggota, mendapatkan suara terbanyak adalah Mbak Rita. Namun Mbak Rita tidak menyanggupi karena sudah terpilih 2 kali. Dan aturan itu baru kami dapatkan di tengah-tengah proses pemilihan. Jadi memang kita tidak bisa cancel nama Mbak Rita. Nah, kemudian ini seperti yang teman-teman tadi banyak ceritakan ya. Yonas itu care sama semua orang. Waktu latihan itu di gelanggang, kalau ada cewek-cewek yang belum pulang, itu dia akan anterin. Atau kayak Mbak Tias tadi cerita di grup, dia naik sepeda pulang, itu diantar sama Yonas pakai mobil, disinarin dari belakang. Sampai ke jalan yang cukup terang, dia baru lepas. Teman-teman lain juga banyak gitu, di gelanggang latihan, tinggal 1 orang perempuan, sama Yonas diantar pulang. Mungkin banyak yang, wah ini care cuma sama saya, ternyata enggak. Semua yang ketinggalan di gelanggang akan diantar pulang sama Yonas. Kemudian kalau mau latihan, ada yang nggak rajin, dijemput sama Yonas. Sedemikian dia care-nya sama teman-temannya. Itu juga yang terjadi dalam kepengurusan yang kemarin dirapatkan dalam tim 7, dalam Formatur 7. Jadi setelah Mbak Rita, urutan kedua itu adalah saya. Jadi teman-teman sudah, yaudah nih, kamu yang menjadi ketua. Sayangnya, saya tidak mendapatkan izin dari suami. Jadi pengurus boleh, tapi kalau jadi ketua nggak boleh gitu. Oke, kemudian ke urutan ketiga, Mbak Tias. Ternyata sama, kondisinya sama. Urutan keempat adalah Mas Yonas. Mas Yonas tadinya nggak mau. Saya kan jauh, saya di Samarinda. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan Jakarta, di Jogja, saya kalau nggak bisa ikut, saya nggak enak. Itu agak cukup alot membujuknya. Jadi udahlah, dia sudah, udahlah silakan dipimpin aja gitu, jangan saya. Tapi yang lain masih tetap mendorong, udah nggak apa-apa Mas Yonas, pokoknya namanya Mas Yonas aja. Dijadiin di ketua, pokoknya di dokumen, di surat, kita aman. Mas Yonas kita jadiin ketua. Nanti yang di lapangan, teman-teman nanti akan support, akan dukung. Jadi saat itu, rapat yang cukup intens itu kami memutuskan, dan Mas Yonas juga alhamdulillah bersedia untuk menjadi ketua Adisuara di kepengurusan berikutnya. Itu juga cara dia menjaga teman-temannya. Cara dia untuk care pada teman-temannya, dan cara dia menjaga Adisuara itu sendiri. Dia bilang, baik, saya akan menerima mandat ini, saya akan menjadi ketua Adisuara. Kemudian prosesnya adalah kami seharusnya menyusun kepengurusan lengkap itu
Deadline-nya sebetulnya 31 Mei. Tapi entah kenapa kita asal mau rapat, belum bisa terus ngumpul. Belum 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 sambung. Jadwalnya juga kita belum pernah floor-kan, kemudian dengar kabar Yona sakit. Jadi waktu itu kami sudah mau, "Ayo kapan yuk?" Karena ini mau, segera kita putuskan, segera kita rapatkan supaya SK dari Kagama bisa turun. Tapi rapat itu belum pernah kejadian, akhir-akhir terakhir kami kalau WA biasanya kan cepet ya, Yonas ya, langsung jawab, langsung kasih input gitu. Yang hari Selasa dia di WA sudah nggak reply. Terus di WA lagi hari Jumat tidak reply. Saya sudah tanya sama Mbak Rita, "Mbak Rita, Yonas kabarnya gimana ya? Nggak ada, kok nggak kayak biasanya, dia nggak bisa cepet jawab." Kemudian Mbak Rita bilang, "Oke, saya tanya ya, saya coba WA." Karena Mbak Rita yang WA sebelumnya juga nggak dibalas sama Yonas. Terus Jumat itu Mbak Rita WA, yang jawab sudah Mbak Mia. Dan itu kronologinya kemudian masuk ICU, pasang ventilator, dan tiba-tiba jam 11:13 ya tadi Mbak Rita telepon, video call tapi suaranya nggak ada. Mbak Rita nangis, "Nin," gitu. Cuma bilang Yonas gitu. Saya udah, aduh udah nggak enak hati. Dan ya tapi sudah ketetapan Allah. Semoga semua bisa mengikhlaskan untuk Mas Yonas. Kami akan berusaha meneruskan amanat untuk kepengurusan berikutnya. Demikian, Mbak Ines. Terima kasih. Boleh aku menambahkan sedikit? Enggak. Silahkan Mbak Rita. Terima kasih Nindya untuk menyampaikan apa yang menjadi concern dan menjadi agenda Adiswara pada hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir. Barangkali tidak banyak yang tahu. Tapi buat saya, Yonas adalah benteng saya. Kami tahu ada hal-hal yang barangkali di luar skenario atau pemikiran atau pandangan-pandangan yang mungkin buat Yonas saya harus dijaga untuk tidak tahu. Meski pada akhirnya dia memberitahu saya yakin bahwa Yonas melakukan menjaga benteng agar kita semua tetap kukuh sebagai sebuah komunitas. Dia tetap ingin Adiswara ini selalu ada sampai kapanpun. Dan akhirnya meskipun dia agak keberatan sampurnya dan sampai ke Yonas karena Yonas adalah urutan keempat. Tapi saya meyakinkan, pertama dengan bercanda. Nggak apa-apa deh Yonas. Karena di ADART Kagama itu, kedudukan Kagama ada di Yogyakarta dan ibu kota negara. Nah kan ke depan ini ibu kotanya pindah ke IKN. Kamu kan dekat dengan IKN, jadi sudah pas. Oh ya, itu agak bercanda tapi ya agak make sense juga. Yang kedua, De Yonas bilang sama saya, "Mbak, tapi aku ditemani, aku didampingi." Dan saya berjanji, Mbak, aku janji sepanjang aku panjang umur dan sehat, aku akan dampingi. Ternyata deadline yang entah kenapa ditetapkan oleh panitia waktu itu oleh steering committee, deadline untuk pemilihan pengurus itu 31 Mei dan memang belum selesai sampai hari ini. Saya nggak tahu kenapa waktu itu kita menetapkannya 31 Mei dan itu bersamaan dengan
masa-masa kritisnya Dek Yonas. Itu yang ingin saya tambahkan. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih Dek Yonas sudah menjadi teman yang baik. Terima kasih Dek Yonas sudah menjadikan kita semua tetap solid dan punya semangat ingin sebaik kamu. Terima kasih Ningga, terima kasih Dek Ines. Mbak Rita, matur nuwun sekali. Nindya, matur nuwun sekali sudah berkenan untuk sharing semua proses di balik pemilihan pengurus yang juga mungkin ini kami baru tahu juga. Tetapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Segalanya pasti sudah diatur oleh Tuhan dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan saya juga percaya bahwa saat ini Yonas ada bersama kita, mendengarkan semuanya. Yonas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena dari dulu engkau selalu menjadi pribadi yang konsisten, pribadi yang teguh. Mudah-mudahan semua doa kami malam hari ini, semua cinta kami yang kami bagikan dalam sharing-sharing kami, membantumu untuk segera terbang menuju Sang Kalik ya, Yonas ya. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, semoga semua kenang-kenangan indah dan juga segala sharing mengenai kebaikan hati, keteguhan hati, dan juga bagaimana Yonas selalu memegang prinsip akan kebaikan dan kebenaran, itu bisa menginspirasi kita semua malam ini. Dan marilah kita bersama-sama tidak berlarut dalam duka. Tentu saja kita kehilangan. Tidak ada yang tidak kehilangan Yonas. Karena Yonas adalah pribadi yang menyapa setiap pribadi. Pribadi yang selalu hadir untuk setiap pribadi. Dari dulu sampai saat akhir ini. Kita pasti kehilangan, tetapi mari kita jadikan Yonas sebagai inspirasi kita. Kita jadikan Yonas sebagai seperti yang Marita sampaikan tadi, bahwa Yonas adalah benteng kita. Bahkan pada saat ini pun Yonas mengumpulkan kita bersama-sama di sini, teman-teman semuanya ya. Tidak hanya dari Adi Suara, tetapi juga dari teman-teman yang lain. Yonas, selamat jalan. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi. Pada waktunya kita akan bertemu. Teman-teman, terima kasih banyak. Ines, Sudah hadir Nes, dalam. boleh saya Ya, cerita? siapa ini? Oh iya, Yuni baru di boleh. Samarinda, silahkan. Ya, oke. Saya- Yuni, monggo Yuni. Tadi Ya, saya sorry. ke Monggo Yun. rumah kan, takziah, ketemu anak perempuannya Yonas Farah dan anak laki-lakinya Mustafa. Aku kangen Romo, kata Mustafa. Aku kangen sama Romo, mah, gitu. Terus kata mamanya, sini mama pangku, gitu. Nggak mau, aku nggak mau dipangku. Jadi anak-anak tadi siang jemput eyangnya ke bandara. Mereka juga nggak tahu kalau Romonya itu sudah berpulang. Oh, mamanya nggak berani telepon ke eyangnya karena mau kasih kesempatan mereka. Eyang udah lama nggak ketemu eyangnya biar bisa bersenang-senang dengan eyangnya gitu. Jadi kata Mbak Mia, aku cuma dia mau ngadep handphone gitu. Apakah ibu apa harus kasih tahu sekarang? Apa ibu aku kasih tahu nanti gitu. Jadi ibu dan anak-anak tuh nyampe rumah, taunya rumah tuh udah banyak orang. Jadi ibu saya udah feeling berarti Yonas sudah nggak ada. Jadi nggak dikasih tahu. Kata Mbak Mia, biar anak-anak bersenang-senang dengan Eyang, nggak usah diganggu gitu. Ya, jadi sampai rumah baru ibu tuh, duh, saya udah hancur hati saya. Yonas itu kata ibunya aset buat saya. Satu-satunya selama dia hidup dia tidak pernah membantah saya. Dia tidak pernah satu kali pun konflik dengan saya. Dia selalu nurut. Dia adalah anak yang paling penurut. Tapi ya, memang
jalannya lain ya Mbak. Gitu. Ya saya ikhlas. Saya juga lihat Mia juga tabah. Gitu. Ibu Sito tadi, kan saya ketika datang ketemu Ibu Sito dulu, Mbak Mia lagi terima telepon di kamar. Yang di situ lihat Farah lebih banyak diam, anaknya yang besar perempuan umur 12 tahun. Mustafa yang kayaknya sangat-sangat shock dan terpukul. Kata eyangnya, duduk nak gitu. Dia salaman itu sambil berdiri nungging gitu kan. Terus duduk nak, biarin bu, aku bilang nggak apa-apa. Karena masih kelihatan wajahnya shock gitu. Terus aku bilang ke Mbak Mia, Mbak boleh nggak saya foto dengan anak-anak juga. Teman-teman adik saudara juga pengen lihat anak-anaknya almarhum, gue bilang gitu kan. Iya boleh gitu. Mustafa tadinya nggak mau, aku mau doa buat Romo gitu. Aku kangen sama Romo deh. Aku bilang ke Mustafa, kamu anak pintar, kamu harus tahu kalau Romo itu banyak temannya, teman-temannya Romo sayang semua sama Romo. Kamu harus ingat Romo itu orang yang sangat baik. Jadi kamu jangan terlalu sedih. Teman-temannya Romo semua sayang sama Romo gitu. Ya kakak Farah juga ya. Nah, Farahnya cuma diam. Tapi Mustafanya yang kelihatan masih sangat terpukul. Gitu. Cerita teman saya yang anak agama itu waktu mereka besuk tuh yang langsung masih bisa dadah-dadah gitu dari ruang ICU. Walaupun nggak bisa masuk kan dia masih dadah-dadah gitu. Semuanya juga cerita, Mas, tiap hari teman-teman tuh mendoakan karena kami selalu baca di grup kita di suara itu. Teman-teman tuh salam, teman-teman tuh selalu doakan. Setiap hari mereka doakan. Yang saya cuma katanya agak jadi nggak bisa. Detik-detik terakhir tuh memang dia udah nggak sadar kata Mbaknya. Ya, tadi ketemu ibu mertuanya tuh apa? Kusito, anak-anak. Ya, jadi lihat terutama lihat Mustafa ya. Ya, sebetulnya secara pribadi saya belum pernah interaksi dekat dengan almarhum ya, tapi dari apa yang dia sering sapa di grup itu, saya tahu dia orang yang baik. Apalagi tadi cerita ibunya, dia anak yang tidak pernah membantah selama hidupnya, dia belum pernah ngebantah ibunya, belum pernah marah sama ibunya, selalu menjadi anak yang penuh. Sebetulnya dia aset buat saya, Pak Ibu Sito. Ya, ramai sih, katanya tadi siang ramai. Yang lihat ramai, yang anterin jenazah juga ramai. Saya sampaikan salam teman-teman ke Bu Sito dan juga ke Mbak Mia. Saya bilang ke Bu Mia, Yonas tuh orang yang penuh cinta. Iya, ya kayak gitu. Susah nahan untuk udah nangis ketemu sama anak-anaknya Yonas. Yo, si Mustafa tuh persis kayak bapaknya, jalannya aja sama kayak bapaknya. Saya bilang ke eyangnya persis ya sama Romonya. Iya. Umur 8 tahun anaknya yang kecil. Yang perempuan 12 tahun. Jadi, terima kasih Yuni. Sudah mewakili kita semua. Terima kasih banyak Yun sudah bercerita tadi bagaimana. Kita doakan ya teman-teman untuk Mbak Mia, untuk Farah dan juga Mustafa. Saya kirim fotonya ke Japri Kembarita. Supaya mereka kuat, mereka tabah, mereka mendapatkan penghiburan. Ya, nanti akan di-share di WAG sama Mbak Rita ya.
Mudah-mudahan Mustafa dan Farah berangsur akan semakin kuat, dan juga kita percaya bahwa Romo mereka, Yonas Salya, akan selalu menemani mereka dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Kita doakan juga Tante Sito resmi, supaya Tante Sito juga kuat, juga tabah dalam menghadapi peristiwa ini. Teman-teman, baik, saya rasa sudah cukup larut hari ini, malam ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya. Terima kasih banyak Mbak Petra dan Mas Widi yang sudah berkenan untuk memimpin doa bagi kita semua. Matur nuwun Mbak Rita sudah menyediakan ruangan ini untuk kita semua bersama-sama mengenang Yonas. Dan seperti amanahnya Yonas yang tadi Mbak Rita sampaikan, kita jaga bersama ya komunitas Adisuara kita seperti Yonas menjaganya. Dan juga saya yakin teman-teman geodesi, teman-teman Kadama Samarinda pun juga pasti merasakan hal yang sama. Yonas adalah pemersatu, Yonas adalah tiang yang menjaga keutuhan semua banyak komunitas. Selamat jalan sekali lagi. Yonas, terima kasih sudah hadir dalam kehidupan kami. Membumbung tinggi ya Yonas ya, segera bertemu dengan Sang Kali. Matur nuwun banyak teman-teman. Dengan ini selamat malam dan salam kasih untuk semuanya. Mbak Rita mau menghentikan sesuatu lagi untuk penutup, Mbak? Monggo. Sudah cukup? Cukup. Ya, cukup. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Mas, Bapak Ibu. Terima kasih, matur nuwun. Sehat semua ya. Semua. Malam. akan datang Terima kasih semuanya. Turun, terima kasih semuanya. kunci Terima kasih, izin di tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya.
Masih mute deh di sini. Dendri, terima kasih banyak untuk videonya. Ya, nggih. Dendri, matur nuwun sekali untuk videonya ya, Den. Luar biasa. Sampai lupa menyebutkan tadi. Terima kasih banyak. Mbak Nindya sudah ditutup recordingnya, kita bisa foto dulu Mbak Nindya. Terima kasih teman-teman kehadirannya, doanya. Si Farah yang tahu kalau Romonya ketua di suara itu. Itu loh, Mah. Yang pemilihannya lewat Zoom itu loh. Mbak Nindya masih direkam atau sudah di rekamannya boleh ditutup Mbak Nindya?